sebenarnya Bang Yos, apa namanya, intinya sebenarnya positif itu terhadap daripada miskin keparat ini, seperti itu ya Bang Yos ya. Iya, saya mau keluar dari miskin keparat itu. Iya, 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 iya. Berarti yang Saya mau. kita berarti yang kita tendensi kita di sini sebenarnya miskinnya itu yang keparat, kan begitu Bang Yos? Iya, Iya, ibaratnya marah. Saya marah terhadap kemiskinan saya, iya, marah saya. iya, 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 iya. Marah sama sama situasi, sama dengan abang sama orang tua gitu, marah situasi. Baik, baik. Kalau begitu salah satu ini eh, boleh kita tarik satu kesimpulan, mungkin benar adanya bahwasanya Bang Yos suka makan ya. Ya, suka makan enak. Suka makan enak dan mau berpakaian bagus. Oh iya, Itu. iya, 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 Ya. benar, benar, benar. Ini kalau kita Ah. lihat apa namanya, di Facebooknya Bang Yos, memang banyak sekali Bang Yos kita lihat rata-rata berpakaian rapi ya. Oh, Begitu. Ya, ya. saya bukan sombong. Pakaian saya selalu yang bermerek-merek, yang mahal-mahal. Sepatu saya. Soalnya itu memang kemauan saya. Itu memang dari kecil kemauan saya. Tetapi waktu masih di Kaban Jahe di Jalan Sakti, betul-betul keparat itu miskin ya. Betul-betul keparat, betul-betul marah saya, betul-betul miskin keparat. Jadi Iya, iya, waktu itu iya. saya nggak tahu bagaimana jalan keluarnya dari miskin keparat itu. Itu selalu otak saya itu malam-malam, selalu siang malam saya selalu berpikir Iya, bagaimana iya. keluar dari miskin keparat ini. Setuju, setuju. Jadi kita di sini tidak ada bilang manusia yang keparat, tetapi miskinnya yang keparat. Begitu Miskinnya ya. itu keparat. Iya, miskinnya itu keparat bagi saya. Betul, Itu betul, betul, betul. dendam saya. Oh. Oke. Nah, saya browse-browse di Facebooknya Bang Yos. Awalnya abang pergi ke merantau ini sebenarnya dari peta ya. Itu gimana kira-kira itu Bang Yos? Latar belakangnya, inspirasinya dari sebuah peta. Silakan Bang Yos diceritakan. Sebetulnya ceritanya panjang sekali, tapi baiklah saya ceritakan sedikit. Ya, Waktu itu udah kelas 3 SMA, ya. saya sudah dengar dari bapak saya nggak bisa ngelanjut ke universitas lantaran tidak ada uang. Hmm. Dan waktu itu saya malu tinggal di kampung kalau nggak ngelanjut gitu kira-kira. Ya. Jadi saya putuskan mau keluar dari kampung, tapi jauh sekali. Kalau saya dulu berpikir saya mau keluar negeri, tapi luar negeri itu saya tidak tahu. Tapi hanya dalam pikiran saya luar negeri itu jauh itu ada. Iya, iya. Saya tidak mau lagi jumpa sama orang Karo. Itu lalu pikiran saya. Soalnya Kenapa nih Bang Dos? Ada dendam nggak sama orang Karo? begini, Iya. saya waktu itu di kampung Jalan Sakti itu saya Hmm. selalu mencuri dan selalu apapun kehilangan selalu saya dituduh Hmm. gitu. Dan Iya. saya nggak mau lagi disebutkan nama saya. Soalnya dari pengalaman saya, dari ada abang saya 2 di Jakarta, Hmm. orang yang datang dari Jakarta balik ke kampung ketemu dengan saya, dia bilang saya ketemu sama abangmu, dia kena mobil. Gitu. Ya. Itu saya tidak mau. Saya tidak. Seandainya saya ke Jakarta, nanti orang ketemu lagi dengan saya, dia balik lagi ke kampung, bilang lagi sama adik saya, itu saya tidak mau. Jadi saya mau, ibaratnya itu ada istilah orang Toba itu mati jeniwoto. Jadi mati tanpa jejak. Jadi saya mau hilang, gitulah kira-kira, hilang. Nah, Iya, iya, iya. jadi lantaran saya sudah mau keluar negeri itu, dan luar negeri itu pun tidak tahu di mana. Ya. Di kedai kopi itu ada satu peta, atlas 2. Kedai kopinya di mana nih Bang Yos? Di kedai kopi Johan itu depan mesin Setiatani itu. Oh, di Jalan Sakti Mesin Kawan Jahe ya? dan Sati, iya di depan Setiatani itu. Hmm. Jadi di situ saya belajar, setiap pulang sekolah saya buka atlas itu, di mana saya tinggal, Sumatera. Saya kan tinggal di Sumatera kan, di Kaban Iya, Jahe. iya. Dan saya tengok peta Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Jadi saya tengok di mana luar negeri. Jadi saya berpikir kalau saya ke Pulau Jawa itu mentok. Berarti kata mentok, setelah Pulau Jawa tidak ada luar negeri, tidak ada bisa keluar. Sudah laut, pokoknya jauh luar Ya. negeri gitu. Terus saya tengok lagi Pulau Kalimantan,
itu pun mentok. Hanya perbatasannya di atas itu ada apa namanya itu Kalimantan Timur, Sarawak. Itu nampak Kuching, di Kota Kinabalu, Sandakan, Tawau. Setelah itu mentok lagi, udah di atasnya lagi Filipina. Ya. Saya tengok lagi pulau Sulawesi sama, dan Ambon pun sama. Ya. Tiap hari saya pelajari ini, sekali saya nampak di satu pulau itu Pulau Bintan namanya, di bawahnya Singapura. Ya. Kecil sekali Pulau Bintan ini. Betul. Jadi saya berpikir kalau saya ini ke Pulau Bintan, bagaimanapun kalau di peta itu dekat sekali dengan Malaysia dengan Singapura. Betul. Perhitungan saya, seandainya saya ada di pulau ini, bagaimanapun saya dapat kabar berita tentang Malaysia ataupun Singapura, bagaimana caranya ke Singapura, begitulah pikiran saya. Berarti bukan ke Belanda itu awalnya Bang Yos ya, seperti yang Enggak, sekarang begini, Abang tinggal, ya. ya begini. Ya. Tapi ya pikiran saya kan jauh. Tapi kalau keluar negeri, terus saya berpikir, saya tengok di peta itu, kalau saya udah di Singapura, bisa jalan kaki ke Malaysia. Dari Malaysia bisa jalan kaki ke Thailand. Kalau Thailand bisa jalan kaki ke India. India bisa jalan kaki ke Greek. Greek bisa jalan kaki ke Eropa. Begitu. Kan nggak ada. Dulu saya tidak tahu itu paspor. Saya berpikir hanya bisa pakai bus. Begitulah kira-kira. Iya. Itu saya bisa naik bus. Jadi saya Oke, Bang Yos, itu akhirnya sekarang Abang sudah menjadi warga negara Belanda ya, sudah menjadi warga negara Belanda, dan ID-nya Abang atau KTP-nya Abang sudah warga negara Belanda ya? Iya. Oke, di kota mana Abang tinggal Bang? Saya tinggal di kota Dodres. Di kota mana Bang? Dodres. Dodres itu apakah kota kecamatan, kota kabupaten atau? Oh, itu satu kota kecil lah. Kalau kita dari Amsterdam mau ke Prancis, biasanya lewat dari Dordrecht ini. Dan apakah memang sudah tidak ada niat ke Karo atau bagaimana Bang Yos? Niat ada, tentu ada. Hanya saja ada banyak takutnya. Ya. Banyak takutnya. Jadi dikata takut itu, saya tengok di Indonesia kalau kita punya uang banyak, enak hidup. Ya. Itu. Tapi kalau di Eropa ini, di Belanda lah murah. Kita di sini udah dijamin sampai mati, tidak bisa hidup layak gitulah kira-kira, sampai ada jaminan. Di Indonesia nggak ada jaminan, itu saya takutkan. Nggak ada jaminan hidup. Ya. Halo? Ya, halo Bang Yos, apakah masih bisa dimonitor suaranya? Ya, jelas. Baik. Pertama sekali Abang pergi meninggalkan Karo karena geluh mesra begitu ya? Iya, saya mau keluar dari kemiskinan, miskin keparat itu. Saya tidak mau dendam sekali itu. Saya mau keluar miskin keparat. Dan selalu dituduh sebagai saya. pencuri ya ketika itu ya? Iya, selalu itu pencuri. Memang Abang pernah mencuri ketika anak muda selalu. di Jalan Sasi Gawajai? Selalu. Soalnya tapi saya mencuri hanya untuk makan. Soalnya saya ingin makan enak dan ingin baju-baju bagus. Jadi saya mencuri bukan yang lain. Saya kalau dapat mencuri itu saya makan capcay. Bahkan dulu sering makan capcaynya di mana Bang Yos? Itu depan Biskop Ria, depan itu Selera. Selera, oh masih buka sekarang juga masih buka. Depannya itu. Iya. Oh di depan Selera itu ya, di seberang Selera iya. ya. Bahkan sering nembak. Jadi nembak itu saya makan capcay, pura-pura kencing lari. Itu saya ingat itu orang Cina itu marah di saya sudah lari. Nah, itu ntar saya ingin makan enak. Iya. Baik Bang Yos. Nah, ketika itulah dasarnya ya, artinya seperti lagu Robi Ginting ya,
Gelu meserang duber banca kulaus. Kira-kira begitu Bang Yos ya? Iya, ya kayak gitulah, iya. Ya, Saya mau keluar dari garis kemiskinan keparat itulah. baik. Pertama keluar dari Karo, apakah sudah ada tujuan? Memang seperti ke Pulau Bintan kah atau kemana Bang Yos? Oh. Waktu itu masih bilang panjang ceritanya. Jadi mau keluar juga kan uang nggak ada. Ya. Mau uang ongkos saja nggak ada. Jadi waktu itu saya bikin satu surat, saya ketik surat. Saya mau bikin satu poskamling. Poskamling. Jadi saya minta uang ke masyarakat, mau bikin poskamling, sumbangan lah. Jadi saya dapat uang itu, saya lari. Saya nggak ada uang, mau ke Medan aja nggak ada uang. Berapa kira-kira jumlahnya kutipan poskamling itu, Bang Yos? Yang abang ya dapat? nggak, saya udah lupa. Dulu kan orang nyumbangkan 100. Jadi saya pakai teknik, begini tekniknya. Jadi umpamanya siapa yang orang yang terdepan. Pokoknya orang yang apa dia bilang terdepan, orang kaya lah kira-kira. Ya. Umpamanya kamu lah umpamanya. Ya. Jadi tetangga itu ataupun kenalan itu menyumbang Rp1.000, begitulah saya bikin. Ya. Tapi saya sendiri yang bikin. Ya. Baru saya datang ke rumah itu. Ya. Jadi saya ceritalah, beginilah Pak Nangin. Ya. Kami mau membuat satu poskamling begini-begini. Inilah yang sudah menyumbang. Jadi kamu nampak kawan-kawan tuh, teman tuh, si anu 1.000 gitu. 1.000 waktu itu sudah mahal sekali. Udah bisa dapat, udah bisa 3 capcay saya tengok, 3 porsi capcay. Ya, itu tahun 80-an ya Bang Yos ya? Itu tahun 80-an, Rp1.000 udah mahal sekali. Betul. Jadi lantaran kamu tengok pun kawan tuh 1.000, kamu taruh lagi 1.000. Padahal yang lain itu umumnya orang cuma 100-200 rupiah. Begitulah saya bikin tekniknya. Iya. Baik, setelah dikumpul hasil malingan ya, maling tipu-tipu buat pos kambing. Ke kota mana Bang pertama dulu sebelum akhirnya menetap di Belanda? Itulah. Saya itu pergi tanpa tujuan dan tanpa tidak ada yang menunggu. Dan tanpa alamat. Ya. Jadi saya hanya pikiran saya tiba di Tanjung Pinang. Itulah kota Tanjung Pinang. Iya, Tanjung Pinang. Ya. Dan jalannya pun tidak tahu. Saya tanya orang sana sini, bilang orang kalau tanpa masih itu kalau ke Jakarta dia berhenti di Pulau Tanjung Pinang, Pulau Bintan. Nanti ada kapal kecil yang ngambil katanya. Gitu kira-kira. Ya, itu ketika itu abang ingat naik bus apa ke Tanjung Pinang? Apakah ada langsung? Itu selalu kalau saya ingat itu hati saya selalu sesak. Iya. Sesak. Ceritanya. Waduh, sampai nangis nih Bang yang sini. Iya. Aduh, luar biasa nih Bang Yos. Kalau teringat langsung nangis Bang Yos ya. Waduh. Turut prihatin Bang Yos. Sudah Bang Yos sekarang kan udah di Belanda. Enggak usah lagi sedih lah Bang. Sudah enak sekarang di Belanda kan? Oke, begini, datang. Iya. Jadi waktu itu waktu datang mobil Sutra yang menjemput kami waktu itu 3 orang mau berangkat. Iya. Jadi waktu datang waktu saya berangkat itu, bapak saya dengan mama saya lagi bikin anak mungkin di kamar, soalnya dia nggak keluar. Wah, itu saya selalu sakit hati. Iya. Sakit hati. Jadi siapapun tidak mengucapkan sama saya selamat jalan. Gitu. Jadi waktu itu saya pikir bahwa Oke Bang Yos, lupakan saja. Itu sudah old memory. Oke, naik Sutra 3 orang. Dari itulah. Jadi waktu itu kawan saya itu ada rumah abangnya dulu di Medan. Kami tinggal di situ 1 malam. Besoknya naik Tampomas. Berarti dari Belawan Bang ya? Iya, dari Belawan. Iya.
Tampo Mas, Itu saya saya ingat itu kapal itu besar itu. itu Tompo Mas itu. Jadi Iya. saya pergi, siapapun tidak menyalami. Hmm. Bapak, mama, siapapun tidak menyalami. Gitu, Pak. Wow. Iya, iya. Dengan satu tas kecil. Iya, 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 iya. Dan tidak ada yang dituju, tidak ada alamat yang dituju. Iya, iya, iya. Gitu. Bang Yos? Ya, terus. Pak. Ya, jangan sedih lagi Bang. Itu sudah Oh. memori lah. Pokoknya sekarang Abang sudah nyaman di Belanda. Ya, sudah jadi warga negara Belanda. Ya, mohon maaf sekali lagi Bang Yos. Hanya live kita ini tujuannya hanya untuk menginspirasi warga Karo supaya bisa bertarung, berjuang, begitunya Bang Yos. Jadi kalau bisa host saya minta Bang Yos nggak usah sedih lagi. Ingat sutranya Tampo Mas. Iya Bang Yos. Nah, ada memori kah di kepala Bang Yos sampai sekarang ketika itu Tampo Masnya penuh atau nggak ada sewa gimana? Karena terakhir saya dengar sering juga tenggelam. Itu penuh, waktu itu penuh sekali. Penuh Hmm. sekali. Jadi ya memori tentu banyak. Soalnya kan Iya, iya, iya. orang kan banyak yang ngantar. Ya, Orang ya, ya. ngantar, orang nangis, orang apa, Ya, ya, ngantar ya, ya. semua. Sedangkan saya kan sendiri Ya. pergi dan pergi tanpa alamat yang dituju dan tanpa tidak ada yang dituju. Nah, jadi ya sedih, tentu sedih sekali. Soalnya kan Ya, ya, saya waktu itu nggak tahu mau apa yang ada nanti di Tanjung Pinang itu. Apakah pikiran saya apa hantu di sana ataupun buaya ataupun harimau. Saya nggak tahu begitu. Saya kan nggak tahu apa. Nggak pernah dengar berita. Kalau Jakarta saya selalu dengar berita. Jakarta saya selalu berita. Tapi kalau Tanjung Pinang ini saya nggak pernah dengar berita. Nggak tahu saya. Betul. Nggak ada orang dulu di kawan saya yang pernah dari Tanjung Pinang datang. Jadi nggak tahu saya bagaimana itu Tanjung Pinang itu apa harimau, apa hantu atau kuntilanak di sana. Saya nggak tahu. Jadi pikiran saya ini kacau, betul-betul kacau. Bahkan sebelum berangkat, saya itu macam udah gila. Soalnya terlampau takut, terlampau stres. Jadi malam-malam sering telanjang jalan, terlampau stres. Jadi sebelum pergi itu, saya stres sekali saya. Betul. Stres. Jadi panas kepala saya ini panas, malam-malam bangun jalan begitu telanjang, terlampau panas otak saya. Baik. Terlampau takut. Siap. Itu sudah bisa saya bayangkan Bang Yos. Sesuatu tempat yang dituju tidak ada famili, tidak tahu tempatnya, tidak ada siapapun, itu memang suatu yang membuat kita depresi. Nah, pendengar semua, sahabat semua dimanapun Anda berada, sekali lagi tadi ada mungkin yang kontra kalimat saudara-saudara sekalian dengar beberapa kontra, tetapi itu way of thinking European man, artinya cara berpikir dari orang Eropa dan style mereka memang seperti itu, sangat bottom up, sangat terbuka, tidak ada kemunafikan, A bilang A, B bilang B. Tadi mungkin ada beberapa kalimat yang agak kontra dengan situasi adat budaya Karo, tetapi lihatlah positifnya, cara berpikir mereka memang seperti itu, tidak ada kemunafikan, itu yang bisa kita garis bawahi satu. Yang kedua, kita lihat bahwasanya Bang Yos ini sudah, walaupun sudah tahun 80-an, dia sangat ingat satu kenangan yang sangat pahit, bahkan beliau tadi sampai menitikkan air mata menceritakan itu. Nah, baik Bang Yos dan juga pendengar semua, bahwasanya ini kita pakai Zoom meeting, hanya waktunya nanti 40 menit. Ini kita ingatkan sekitar 13 menit lagi Bang Yos ya. Dan itu poin pertama yang kita ingatkan. Poin kedua, bahwasannya ini nanti berseri. Kenapa berseri? Karena memang sekali lagi tujuannya hanya untuk to inspirate, ya, menginspirasi orang-orang Karo, utamanya kisah hidup Bang Yos ini betul-betul parah, sehingga beliau yang pilih judulnya Miskin Keparat. Jadi beliau tidak ada di sini sampaikan kepada kepada manusia, tetapi yang keparat itu adalah kemiskinan. Begitu ya Bang Yos? Ya, benci sekali saya dengan kemiskinan. Dan ada dua. Tapi orang iya. Tapi saudara-saudara saya dia kalau makan ikan asin pun tiap hari dia tenang-tenang saja, dia nggak merasa miskin. Betul. Kalau bisa kalimat Bang Yos ini kita anggap saja pendengar semua sebuah satire,
satire, ya sebuah kalimat sindiran yang tujuannya sebenarnya positif. Ya sangat positif sekali sebenarnya tujuan beliau ini, yaitu sangat membenci kemiskinan, sehingga beliau telurkan tagline miskin keparat. Luar biasa Bang Yos, luar biasa. Nah, dan beliau ini ada dua yang beliau suka. Yang pertama itu adalah makan enak, yang kedua yaitu style untuk berpakaian. Ya, jadi kalau kita bongkar Facebook beliau ini, beliau sangat rapi. Ya, walaupun semestinya dia orang miskin, walaupun tidak berpendidikan, beliau mengaku tidak berpendidikan karena dibanding dengan anak beliau ini sekarang sudah meraih master dan sangat ganteng, luar biasa ganteng anak beliau ini. Namanya pun cukup luar biasa dibuat beliau ini, yaitu Guntar Sinduraya. Baik Bang Yos, apa yang terjadi di Tanjung Pinang ketika sudah, atau adakah satu memori di kapal Tampomas? Di Tampomas itu memorinya Ya. ada satu lama saya ingat. Jadi dalam Tampomas itu kan kami duduk dalam deck. Ya. Dalam deck. Jadi dalam deck itu kami ada 4 orang lah, 4 Ya. orang satu grup itu. Ya. Jadi kan 4 orang itu saling kenal mengenal. Ya. Ada selama tak bisa saya lupakan, ada satu orang Toba menanyakan kami. Ya. Jadi mau kemana? Jadi kawan saya ini yang dari 2 orang ini ke Jakarta menjumpai abangnya. Ya. 2 orang ini. Untuk kuliah ya kali ya. Satu bukan menjumpai abangnya jalan-jalan, abangnya ada kuliah di Jakarta. Satu dia memang udah di Jakarta, balik ke kampung, balik lagi ke Jakarta. Ya, ya, ya. Terus ditanyalah saya. Lain mau kemana, dia bilang. Ya. Saya bilang saya mau ke Singapura. Jadi dia bilang, unang ho pargujang rohale. Asa hu Jakarta saja kau nanti sampai angkat tangan doa. Itu lama saya ingat. Jadi saya bilang begini, Ya, itu ya. kan cita-cita saya. Sebentar, Siapapun. Bang Yos. Sebentar. Iya. Sebentar, kenapa dia bilang unang hopa ginjang roha? Apakah ketika itu pakaian Bang Yos seperti pengemis, seperti orang miskin atau bagaimana? Begini, zaman Ya. dulu tahun 80 kalau luar negeri itu hebat sekali. Jangankan luar negeri, Jakarta saja sudah hebat, apalagi luar negeri. Iya, Zaman iya, itu iya. orang keluar negeri belum ada orang. Setahu saya nggak ada orang keluar negeri Iya, di iya, daerah saya itu. Ya dari Kaban Zahira. Orang Jakarta aja balik ke kampung saya, kami semua angkat tangan. Jadi dia merasa kalau luar negeri itu dia bilang unaho pakotang roha, asal Jakarta saja kau nanti sampai saya sudah angkat tangan. Jadi cara pikirannya dia bikin. Ya. Gitu. Unaho pakotang roha dia bilang. Jadi saya bilang itu kan cita-cita saya. Manusia punya cita-cita, kalau sampai atau tidak itu kan urusan belakang, tapi itu cita-cita saya. Tapi dia bilang, tapi dia bilang ungamui, nggak mau saya ngomong sama kau, perkocang roha, doho. Ada lagunya itu Bang lama Yos. saya ingat. Bang Yos. Ada lagunya itu. Bang Yos. Ya. Ada lagunya itu. Saya nggak tahu, tapi kan itu kan cita-cita. Jadi akhirnya bisa dibilang, itulah. Jadi jangan kita patahkan semangat orang. Itu intinya, jangan patahkan semangat orang. Orang mau apa, mau cita-citanya mau pilot, mau dokter, mau ke Eropa, mau apa, jangan kita patahkan. Yes. Jangan patahkan macam itu tadi itu Toba itu unaho pergojang rohani. Itu nggak bisa gitu ngomong. Makanya saya sindir dia Bang Yos, sebenarnya ada lagunya itu. Lagunya begini. Ulah megombang lagi, ulah megombang. Nah, megombang dia sama Bang Yos. Baik. Nah, satu kawan Bang Yos yang 4 ini satu tujuan ke Jakarta mau jumpai abangnya. Dua ya? Iya, dua. Oke. Yang lain Bang Yos? Yang itu satu orang Toba, satu lagi orang Karo. Dia itu satu udah dari Jakarta, dia itu kalau kondektur mobil di Jakarta, balik lagi ke kampung, balik lagi ke Jakarta. Yeah. Jadi saya satu-satunya turun di tengah jalan. Orang itu semua ke Jakarta. Itulah Tanjung Pinang Bang ya? Ya, itu Tanjung Pinang. Nah pendengar semua, nanti kisah di Tanjung Pinang ini
ada satu kisah Bang Yos yang sangat amat luar biasa. Ya, sangat amat luar biasa. Kenapa begitu? Karena saya browse di Facebook beliau itu ada satu pekerjaan, yaitu siapapun tidak berani bekerja di situ, hantu pun tidak berani, begitulah kira-kira. Nah, karena situasi yang begitu berat, akhirnya Bang Yos ini mau berani ambil pekerjaan yang mana di tempat tinggalnya itu, mohon maaf tanda kutip, hantu pun tidak berani tinggal di situ. Tapi Bang Yos berani, luar biasa Bang ini ya. Ini nanti kisahnya akan berseri ya. Ini masih seri 1 dan luar biasa nanti ya. Luar biasa sekali ya. Ya, seperti gonggongan anjing ini ya. Gonggongan anjing di rumah hantu itu pun tidak berani ya. Anjing ini tadi pun tidak berani tinggal di situ, digaji 1 miliar pun orang tidak berani, bahkan mohon maaf ya, hantu pun tidak berani. Begitu ya Bang Yos ya, di tempat kerja itu ya, di rumah itu hantu pun tidak berani tinggal di situ. Bagaimana kisah-kisah berikutnya nanti? Nah, kita hanya tinggal punya waktu 6 menit lagi ya, karena ini kita pakai Zoom meeting. Ada satu tambahan lagi di Tanjung Pinang itu juga luar biasa Bang Yos ini berhasil menggait gadis Melayu Bang Yos ya. Dan gadis Melayu ini adalah anak bosnya sendiri Bang ya. Bukan, itu cerita Malaysia. Oh, di Malaysia. Di Malaysia. Yang di Malaysia. Yang di Tanjung Pinang bukan anak bos ya, tetapi ada juga bukan anak bos. gadis Melayu ya. Iya, ada. Itu waktu saya tinggal di hutan itu, saya akan jaga air. Iya. Jaga air. Jadi Tapi ceritakan mengambil dulu Bang Yos, ceritakan dulu tempatnya ini, kenapa hantu pun tidak berani tinggal di situ Bang? ceritanya itu di satu bukan Tanjung Pinang, agak jauh di Gunung Kijang namanya. Gunung Jadi Kijang, satu ya. Gunung Kijang. Ya. Jadi ada situ mata air. Ya. Jadi mata air ini Ya. diambil untuk dijual. Jadi penjaga mata air ini berapa kali mati? Katanya dicekik hantu penjaga hantu gitu. Gitu. Jadi siapapun tidak berani menjaga di tempat itu, soalnya ya takut orang mati kan. Iya betul. Ya. betul. Pada waktu itu saya bisa dibilang apapun tidak bisa saya banggakan. Maksud saya itu hanya baju yang melekat di dalam tubuh saya. Jadi waktu itu saya lebih baik mati daripada hidup. Bikin apa hidup kalau bikin apa hidup kalau tidak ada harganya. Gitu. Itu pikiran saya. Jadi lebih baik saya mati daripada hidup pun tidak ada harganya. Jadi ketika itu sebelum abang kerja di tempat hantu pun tak berani ini, berarti sudah merasakan penderitaan di Tanjung Pinang bang ya, tidak makan mungkin. Oh sudah. Iya, makan hanya nasi sama sayur kuah. Tidurnya di mana bang? Tidurnya di kursi panjang. Di kursi panjang itu di belakang kantor parkir itu, orang jaga parkir ada kantornya. Jadi tidur di gudang itu ada kursi panjang. Kursi panjang, disitulah tidur berselimutkan koran. Jadi berselimutkan koran dan tidak ada WC, tidak ada bagaimana namanya gudang. Iya. Jadi saya bilang tadi, makan saja susah, jadi ada tawaran begitu. Betul. Kalau tawaran itu makan sudah kenyang, soalnya kan di drop makanan. Betul. Jadi pikiran saya makan dulu, dan itu tadi apa saya bisa banggakan? Kenapa saya takut? Lebih baik mati daripada hidup. Itulah pikiran saya. Ya, itulah yang mendasari sehingga abang akhirnya berani mengambil pekerjaan yang mana di tempat tinggal pekerjaan itu hantu pun tidak berani. Nah, siap, saudara pendengar semua dan teman-teman sahabat Facebook semua, sampai akhirnya Bang Yos ini sekali lagi sudah menjadi warga negara Belanda. Sekali lagi kita sampaikan ini hanya untuk menginspirasi, ambil positifnya dari tempat hantu. Akhirnya juga Bang Yos ini kalau tidak salah sudah pernah mengunjungi lebih kurang 30 negara Bang ya? Oh, itu mungkin lebih. Soalnya saya dulu kan kerja di kapal. Iya. Di kapal. Jadi begini, kalau liburan,
kalau liburan mungkin liburan lebih 30 negara liburan ya. Tapi Iya. kalau melalui kapal mungkin lebih ratusan negara saya injak negara ini, dunia. Saya sudah kelilingi dunia ini. Siap. Nah, nanti pendengar semua kita akan bahas satu persatu apa kesan-kesan Bang Yos ini di lebih kurang 50 negara lah kurang lebih. Karena kalau di kapal kemarin liburan singgah di negara itu, tetapi ada juga beberapa negara Bang Yos ini sempat menetap tinggal seperti di Jerman Bang ya, di Ya. Jerman, Malaysia, Jerman, Singapura. Inggris. Iya. Inggris pernah menetap Bang tinggalnya? Enggak pernah, cuma pernah masuk penjara. Oh. masuk penjara di London. Luar biasa, masuk penjara, put to the jail, government United Kingdom memenjarakan beliau, luar biasa. Jadi Iya, sekali lagi, di London. banyak sekali nanti saudara pendengar kisah-kisah inspirasi dari Bang Yos Kakamona Siduraya ini, tetapi waktu kita tinggal 1 menit, untuk itu saya flashback dulu. Yos Kakamona Siduraya ini adalah asal desa Bunuraya, lalu kemudian lahirnya di Jalan Sakti Kabanjahe, asal ayah beliau adalah di desa Bunuraya, lahirnya beliau di Kabanjahe, sampai SMA ketika itu inspirasi keberangkatan beliau ke luar negeri ini hanyalah melihat sebuah peta. Nah, kenapa beliau selalu melihat sebuah peta ini? Akibat daripada miskin keparat yang dikutuk beliau. Kemiskinan yang dikutuk beliau, yang dibilang beliau keparat, tidak tertuju kepada manusia, tetapi kepada kemiskinan. Nah, kita tahu bahwasanya saudara pendengar semua, sahabat EB semua, kalau sudah menjadi warga negara Belanda, seperti yang dibilang Bang Yos, semua di cover. Artinya boleh dibilanglah, walaupun ya Bang Yos sering ngomong dengan rendah hati, apalah saya punya, tetapi kita ketahui bersama bahwasanya kalau tinggal di Belanda itu equal, artinya bupati, tukang sampah, ya kerja di perusahaan itu sama-sama hampir rata jenjang ekonominya. Artinya punya rumah, punya mobil, makan enak, segalanya di cover. Begitulah kira-kira tinggal di Belanda Bang Yos ya. Ya, betul. Oke. Nah, ini masih bagian 1. Jangan lupa share siaran ini, jangan lupa sampaikan kepada anak-anak muda Karo, karena intinya di sini adalah memperkuat mental karakter. Seperti program Presiden Joko Widodo, ya, revolusi mental. Jadi kalau kita dengar nanti kisah Bang Yos ini mungkin sampai 100 bagian nanti. Kita terus live-kan beliau sehingga dari kurang lebih 100 bagian edisinya ini nanti bisa at least memberi inspirasi kepada generasi muda Karo kita. Begitu Bang Yos ya? Ya. Oke, dan kami sudah bincang-bincang tadi, untuk next berikutnya tidak lagi 40 menit, kita akan berusaha untuk membuat Zoom meetingnya lebih paten. Nah, demikianlah Bang Yos, thank you untuk waktunya, karena waktu kita sudah sampai. Terima kasih kepada saudara-saudara semua, Nade Bapak Turang Senina, dimanapun berada. Nanti kita nantikan lagi berikutnya, next bagian kedua, siaran langsung kita, Yos Kakamona, miskin keparat jadi sejahtera di Belanda. Terima kasih. Goodbye. Thank you. Oke.